Udah, kita mulai untuk tutorial pemakaian ECG Bayonet Cardio 7. Ini yang pertama adalah kabel powernya. Pastikan terhubung dengan listrik. Kemudian di sini ada lampu indikator pengecasan baterai, dan ini adalah indikator bahwasanya alat terpasang dengan listrik. Oh ya, untuk pemasangan kertas ECG-nya di sini ada tempat kertas. Kemudian untuk membukanya ada knob di samping. Tinggal diarahkan ke sesuai arah panah. Buka, kemudian kita masukkan dengan posisi garisnya berada di atas. Jadi posisinya seperti ini. Tinggal masukkan, kemudian tutup. Udah. Itu untuk cara pemasangan kertasnya. Untuk menyalakan alat, biasanya ada tombol on off. Jadi dipencet ke arah satu. Tunggu layar sampai, kemudian pilih perekaman. Nah, kemudian untuk memberi identitas pada ECG-nya, kita putar pada knob tambah setup. Di sini ada beberapa settingan. Yang pertama adalah basic, itu memasukkan tanggal, bulan, waktu. Misalnya sekarang tahun 2020, untuk memberi tanggal. Oke, bulan 7, masalah. Kemudian tanggal 15. Oke. Jam 11. Oke. Menit 48. Oke, detik 16. Oke. Setelah itu kita kasih nama Cardio 7. Tuh. Oke. Kemudian untuk memberi nama pada instansi atau rumah sakit atau puskesmasnya, kita masuk pada ini, kita kasih puskesmas. Mana guys? Pringgasela punya ini ya? Iya. Pringgasela. Oke. Dokternya, dokter pemeriksa di sana. Ini. Dokter Aini. Iya. Dokter titik Rosi Aini. Betul ya, Aini ya. Oke, setelah itu kita lakukan. Dan untuk yang lain, saya pikir tidak perlu diganti lagi karena sudah settingan bawaan pabrik. Tapi untuk misalkan kita mau lihat ECG ini kondisinya dalam keadaan bagus atau bermasalah, kita bisa masuk pada menu ECG. Kemudian kita arahkan kursor pada demo. Ini demo, kita bikin on. Kemudian pada layar akan ada mode demo. Di sini ada tulisan demo. Nah, ini adalah mode demo. Kalau misalkan mode demo dalam keadaan bagus, berarti kondisi alat kemungkinan besar masih dalam keadaan bagus, masih dalam keadaan baik dan siap untuk pemeriksaan. Untuk mengembalikannya ke mode pemeriksaan, kita masuk ke menu ECG, kemudian demo off. Oke, setelah itu kita keluar.
Udah, itu untuk settingan awalnya. Yang pertama kita lakukan adalah memasukkan data pasien dengan memutar memutar knob pada simbol orang di garis biru ditekan, kemudian masukkan ID. Ini wajib. Ini wajib dilakukan untuk memasukkan ID pasien. Misalkan kita pakai 01, ID 01. Tekan OK, kemudian nama, kita pakai nama Pak Ahok ya, Pak Ahok ya. Oke, kemudian umurnya berapa Pak? 26. Umurnya 26. Oke, terus gender, Wanita. gendernya male. Untuk tinggi badan 168. 168. Oke. Kemudian untuk berat badan 67. 67 lah. Ini sudah. Untuk departemen adalah ruangan tempat dirawat, misalkan IGD. IGD. Oke. Kemudian nomor ruang perawatannya, misalkan dia di ruang perawatan nomor 3. Oke. Oke. Setelah itu akan muncul di sini, yaitu ID pasien 01. Setelah ini terisi, kemudian kita pasang kabel pada pasien. Pasien. Jelly. Kita minta bantuannya untuk pasang. Sama namanya ini adalah chest elektrode atau elektrode yang dipasang di dada. Kemudian ini adalah klip elektrode untuk yang di kaki dan di tangan. Pertama kita untuk pemasangan awalnya disesuaikan aja kode warna untuk paling gampang nih. Misalkan di sini ada tulisan R, di sini juga R atau kode warnanya sama. Ini sama semua. Ada hitam, ada kuning. Untuk pemasangannya yang pertama kita pasang ada kita oleskan jelinya dulu. Jeli ini ya. Kita kasih jeli masing-masing ini. Ini untuk foot ini adalah kaki, untuk yang ini adalah kaki kiri warna itu ya, benar ya? Iya. Untuk kaki kiri. Usahakan pemasangannya di ini. Oke. Jadi elektrode ini logam akan menyentuh di pergelangan kaki kiri. Pastikan terpasang dengan baik. Kemudian untuk warna hitam atau netral itu di posisi kaki kanan. Kita jeli. Ini pastikan lagi di pergelangan kaki kanan dan untuk logamnya menyentuh di sini. Dan untuk yang warna merah sama warna kuning adalah elektrode untuk tangan kanan dan tangan kiri. Yang merah, warna merah ini ada posisi R, posisi right atau tangan kanan. Ini dipasang di tangan kanan. Tegak lurus. Dan untuk warna kuning di tangan kiri. Sebelum ini pastikan sudah terkunci dengan baik atau terpasang dengan baik sambungan ini. Tangan kanannya belum enggak. Ini di pergelangan tangan kanan. Ini kanan. Kebalik sih dong. Kemudian yang tangan kuning adalah di tangan kiri. Kemudian berikutnya ada pemasangan untuk elektrode chest elektrode atau elektrode dada. Di sini sudah ada urutannya, mulai dari C1 sampai C6. Untuk C1 pemasangannya adalah di interkostal keempat garis sternum kanan. Ini hitung, kasih tanda tuh.
2, 3, 4. Jadi ini ada di sini. Nah, Bulik-bulik sini nanya mana. di sini sternum 4, sternum kanan jelinya. Di sternum kan kita kasih lah tanda pakai jeli aja langsung. Di 1, 2, 3, 4. Nah, sini. Sternum kanan, kemudian C2 di garis sternum kiri, keempat sternum kiri atau berhadapan atau berseberangan dengan C1. Kemudian untuk C3-nya di pertengahan V2 sama V4. V2, V4 mana? Ini. Kemudian untuk V4-nya itu di interkosta kelima garis pertengahan oblique kiri di sini. Kira-kira aja. Nanti dokternya lebih tahu. Jadi akan membentuk garis seperti ini. Untuk C1 kita pasang dulu. Kita lihat di sini ada tulisan C1 dan seterusnya. Kemudian C2, Ini C2. udah kan situ kok protes sama yang masang. Dan C3 berurutan, C4, dan C5 ini dan C6 tuh. Nah, ini untuk pemasangan elektrode dada, proses elektrode. Nah, setelah elektrode semua terpasang di pasien, perhatikan pada layar ECG. Kalau sudah stabil, silakan di print, atau kalau misalkan mau dirubah untuk sensitivitas, bisa dengan memakai knob ini sebagai tombol kursor dan sebagai tombol enter kalau ditekan. Dan kita mau sensitivitas 5, ini biasanya tergantung dari dokter yang memeriksa berapa sensitivitas yang diinginkan. Sekarang kita pakai tapi rata-rata yang dipakai sih 10. Atau misalnya kita mau pakai 5 bisa juga. Nah, ini kalau misalkan 5. Apabila kita ingin merekam istilahnya mencetak atau ngeprint dengan continuous, artinya dia akan ngeprint terus, itu bisa kita pakai tombol rhythm, atau tapi yang paling bagus yang digunakan adalah tombol auto. Tombol auto ini fungsinya untuk merekam sekaligus menyimpan data pasien yang nantinya akan bisa kita munculkan kembali. Nah, setelah sensitivitas diatur, kemudian grafik perekaman pasien sudah stabil, kita tekan tombol auto. Tunggu sampai ada indikator, ini adalah sekitar 10 detik untuk recording. Setelah itu tekan tombol OK. Nah, proses perekaman selesai. Kemudian setelah selesai perekaman, hasil yang diinginkan sudah didapat, kita lepas elektroda dari tubuh pasien. Ya. Nah, ini adalah hasil dari perekaman yang tadi. Di sini akan keluar ID pasien, nama, umur,
sekaligus jenis kelamin, tinggi dan berat badan seperti yang kita setting tadi. Kemudian ini adalah heart rate-nya atau hasil pengukuran dari alat ECG-nya. Mungkin yang lebih tahu adalah dokter yang memeriksanya nanti. Nah, seperti ini hasilnya. Ini adalah sensitivitasnya. Inilah sensitivitas. Dan ini adalah settingan yang tidak perlu dirubah lagi. Setelah hasil didapat, kemudian kita ada proses mematikan alat. Atau pertama kita coba mengeluarkan data pasien yang tadi kita simpan. Kita tekan tombol, kita arahkan kursor pada main, kita tekan, kemudian kita cari file. Nah, ini adalah yang terakhir. Nah, kalau ini ada pilihannya di sini, kita print, kita hapus, atau kita print atau kita hapus. Misalnya kita mau print lagi, nah ini adalah hasil print yang tadi. Misalkan hasilnya hilang atau apa, kita bisa cari di filenya, kemudian kita print ulang. Setelah itu, misalkan sudah selesai, maka kita proses mematikan alat. Terus mematikan alat, tinggal tekan tombol yang di belakang tadi ke arah 0. Kemudian usahakan setelah pemakaian elektrode langsung dibersihkan dengan tisu atau kaset. Setiap selesai pemakaian, bersihkan elektrode dengan tisu atau lap kering untuk membuang sisa-sisa jeli, karena jeli ini akan kalau dibiarkan lama akan berkerak keras dan akan mempengaruhi hasil dari pemeriksaan EKG-nya. Sini. Terus untuk prosedur penggulungan kabel, usahakan kabel selalu dalam keadaan rapi. Jangan sampai ada terlipat atau saling tindih lah, apa namanya kalau itu, ruwet. Jangan sampai ruwet kayak hidup kita gitu. Misalkan kabel digulung rapi sesuai ininya. Prosesnya ada mungkin contoh untuk menggulungnya seperti ini. Kemudian foto klep manik. Seperti ini. Udah. Itu tutorial yang bisa kami bikin. Untuk apabila ada pertanyaan bisa langsung masuk di grup RMC, atau misalkan ada yang kurang pas dengan penjelasan kami, bisa kami juga menerima kritik dan saran. Terima kasih untuk teman-teman yang mendukung dari Puskesmas Pringgasela yang meminjamkan alatnya untuk membuat tutorial ini. Dan untuk krunya ada Ahok, ada Lucy, dan saya sendiri. Terima kasih, sampai jumpa di tutorial berikutnya.